Record. Oke. Nah, jadi aku coba pakai gambar dari teman-teman deh. Nih. Kalau misalnya nggak bisa ke 2007 nggak apa-apa ke 2018. Soalnya memang ada beberapa laptop yang harus kayak gitu. Yang settingannya kayak gitu. Buat kayaknya di atas 2022 deh kalau misalnya settingannya kayak gini. Nggak bisa di-save ke 2007 gitu. Nah, oke. Nah, ini kita lihat ya teman-teman ya. Nah, ini dia ada di skala 1:75. Jadi, skala di sini itu akan menentukan skala juga yang ada di layout. Nah, jadi karena kita pakai anotatif, jadi kalau teman-teman bandingkan ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini kalau aku ganti skalanya, jadi skala 1:10 gitu ya. Nah, teman-teman lihat nggak? Ada yang berubah. Oh, ini dia nggak pakai anotatif. Nah, dia berubah kan skala-skalanya. Coba kita regen. Nah, dia berubah teman-teman tampilan-tampilannya. Nih, kelihatan kecil-kecil kan teks-teksnya. Coba kalau misalnya kita ganti jadi skala 1:50. Nah, berubah lagi kan teksnya. Nah, kalau kita ganti lagi sama 1:100. Nah, jadi ini fungsinya, fungsi skala di sini itu kalau bakal kelihatan kalau teman-teman pakai anotatif. Apa itu anotatif? Nanti kita bakal belajar, cuman fungsinya buat tampilan anotatif ini, buat tampilan teks-teks. Jadi, kalau di kelas drafter kita pakai anotatif. Jadi settingan gambar dimensi kita itu nggak muluk-buluk banyak, jadi cuma satu aja, nah itu bisa dipakai di semua skala. Nah, nanti bakal ada koneksinya ke skala di layout ini. Jadi kalau misalnya yang di model 1:75, di layout juga harus 1:75. Kalau di model 1:100, berarti di layoutnya 1:100, supaya tampilannya sama aja teman-teman. Jadi teman-teman nggak pusing ngelihat yang di model dan di layout yang berbeda. Kayak gitu sih. Apa tadi pertanyaannya tadi? Nah, kemudian apakah lebih baik menskalakan kertas dan kop gambar daripada objek scale? Nah, daripada objek. Nah, kalau misalnya di kelas drafter, itu kita nggak skalain kopnya, nggak skalain juga objeknya. Jadi kita skalain dimensi dan teksnya. Nanti kita pakai yang anotatif ini. Jadi kita nggak perlu ngeskala-skalain objeknya lagi atau kop gambarnya lagi. Jadi cukup kayak gini aja, teman-teman bisa zoom in, zoom out aja, terus disesuaikan sama skalanya yang teman-teman mau. Kayak gitu. Nanti gampang kok. Kak, kalau versi 2023 gimana, Kak? Gimana apanya nih? Gimana caranya ngebuat gambar untuk satu layout? Nah, nanti kita belajar di layout ya, teman-teman ya. Bisakah satu gambar pakai beberapa skala? Contoh skala pintu dan denah bisa. Aku coba kasih contoh ya teman-teman. Tapi ini pro class sih. Cuman pro class itu materinya hampir mirip juga sama kayak mastery class. Jadi ada punyanya Kak Aditya. Yang A apa yang B ya? Yang A kayaknya. Nih, teman-teman lihat kan ya. Jadi di sini dia di satu layout, di satu model, itu bisa ada dua skala. Contohnya ini dia pakai skala 100, yang ini pakai skala 30. Nah, fungsinya anotatif itu teman-teman, kalau misalnya teman-teman belum tahu ya, anotatif itu buat teks. Jadi kalau teman-teman lihat, di gambar itu tuh kita harus menyamakan semua ukuran fontnya teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini ukuran fontnya 12, di sini juga harusnya 12. Ini bakal kelihatan kalau misalnya teman-teman nanti di print. Jadi untuk teman-teman dapetin gambar kerja yang rapi, itu dari teksnya aja tuh nggak boleh ada yang kecil, ada yang besar, terus ada yang jaraknya fontnya beda-beda gitu. Nah itu nggak boleh. Jadi kalau bisa pakai anotatif ini supaya di semua skala teman-teman nggak perlu lagi
bikin banyak teks atau banyak dimensi atau banyak keterangan, cukup satu aja settingannya, nah itu bisa dipakai di semua skala. Ini contoh nih, ada skala 1/30 sama ada skala 1/100. Ini kalau aku ganti jadi 1/50, nih, nanti otomatis dia bakal berubah teman-teman, kelihatan kan ya? Dia agak gede sedikit. Nah, dia bakal menyesuaikan sama kayak yang di sini. Kayak gitu teman-teman. Gampang kok, nanti teman-teman sambil belajar. Karena ini kita masih materi basic, jadi jangan terpengaruh aja. Tadi aku cuma jawab pertanyaan dari teman ini biar teman-teman tahu gambarannya gimana. Betul, ada yang udah pernah pakai anotatif nggak di sini? Kalau 2013 juga, aduh, kebetulan aku nggak pakai AutoCAD 2013 nih, jadi agak susah buat nyontohinnya. Makanya kita saranin teman-teman di 2019 ke atas, karena tampilannya bakal sama. Tuh, jadi kita nggak 2 kali nyontohinnya. Proclass beda program lagi ya, beda. Jadi Proclass itu tuh ada tingkatnya Mastery Class, jadi di 2022 kemarin. Jadi kalau Mastery Class ini tuh updatean materi dari materi Proclass, kayak gitu. Iya, nanti kita bakal bahas. Oke, sudah 150 orang, kita langsung bahas materi kita hari ini aja ya. Kalau teman-teman lihat di guidebook-nya, hari ini kita bakal belajar layer dan tool drawing. Mana guidebook aku? Teman-teman jangan lupa baca guidebook-nya ya. Tadi masih ada yang tanya aku kapan Zoom-nya dan apa materinya hari ini, dan nggak aku jawab. Saya udah ada di sini ya, tolong dibaca. Oke, ini aku udah record. Bentar. Oke, jadi hari ini kita bakal bahas drawing dan layer, tapi sebelum ke materi ini mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain soal day 1 kemarin, atau aman aja semuanya? Nggak ada kendala, teman-teman udah coba atau belum? Aman ya? So far so good, oke. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke lesson 3 sama lesson 4. Cuman sebelum ke drawing, kayaknya ini materinya agak kebalik. Jadi kita belajar tentang layer dulu, baru kita mulai ke drawing. Jadi susunannya kalau misalnya teman-teman buka AutoCAD baru dan setting dari awal, itu teman-teman setting bagian lesson 2 dulu, terus bikin layer, baru nanti kita belajar soal drawingnya. Jadi urutannya sebenarnya kayak gitu teman-teman. Cuman nggak apa-apa, nanti sambil zoom kan kita sambil jelasin juga. Oke, kita bakal bahas layer dulu. Jadi sebenarnya fungsi kita pakai file ini aja deh, soalnya kan udah banyak layernya nih. Oke, nah kalau misalnya layer ini sebenarnya fungsinya itu buat mengkelompokkan gambar ya teman-teman ya. Jadi misalnya gambarnya itu sesuai sama layer dinding atau layer as, biasanya itu dipakai kayak gitu. Nah, sedangkan di kelas drafter itu kita pakai layer ketebalan garis teman-teman ya. Jadi teman-teman tetap harus paham fungsinya layer, cuman kalau untuk workflow-nya kelas drafter, fungsinya layer ini agak kesampingkan sedikit gitu. Jadi kenapa kita nggak pakai fungsi sesungguhnya dari layer? Karena kita pakai script teman-teman. Jadi script itu kan kita custom pakai template-nya kelas drafter. Jadi supaya template-nya kelas drafter tuh nggak gampang dicuri, jadi kita connect-kan ke layer. Jadi kalau misalnya teman-teman coba script-nya, meskipun teman-teman bisa load script-nya, tapi teman-teman nggak punya template-nya kelas drafter, nah itu pasti nggak bakal bisa teman-teman, karena dia ke-connect sama template-nya kelas drafter. Kayak gitu. Jadi ini trik zaman aku dulu sih. Jadi dulu kan kalau misalnya teman-teman tahu LKS, jadi cara cepat supaya bikin layer itu tuh pakai ketebalan garis teman-teman. Jadi nggak dinding, nggak kayu, atau nggak kusen, kayak gitu sih. Jadi ini salah satu contohnya. Cuman kita bakal bahas fungsi yang benar untuk layer ini. Jadi kalau misalnya teman-teman udah tahu fungsi yang benar, teman-teman nanti tinggal gampang tuh kalau mau modif-modif, menyesuaikan sama workflow-nya teman-teman. Kayak gitu. Jadi layer, ini aku sengaja bikin kosongan ya, biar kita bisa bikin layer masing-masing.
Nah, jadi kalau misalnya mau bikin layer, teman-teman bisa klik aja icon di atas ini, atau enggak pencet LA, ketik LA, layer. Kalau udah tinggal di enter aja. Nah, nanti bakal muncul tool yang kayak gini nih. Nah, kalau misalnya kita pengen bikin layer baru, teman-teman tinggal pilih ini aja, new layer, yang warna kuning, atau enggak ALTN. Sebelum ke show gimana tuh? LA. Enter. Nah, nanti bakal muncul kayak gini. Kalau mau bikin layer baru, tinggal di LTM, atau enggak pencet tool yang ini aja. Nah, kalau udah misalnya kita kasih nama 0,0. Enter. Kita bikin baru lagi, misalnya 0,05. Kita bikin lagi, misalnya dinding. Terus kita bikin lagi, misalnya kusen. Kayak gini. Ayo lo nih Kak Satria coret-coret nih. Masih ya? Oke. Oh, teman-teman kebantu ya soal ini ya. Nah, udah aku nyalain. Mana nih? Oke, kita lanjut. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen bikin, jadi tinggal pencet ini aja, terus masukin namanya, misal namanya aluminium gitu deh. Aluminium. Nah, kalau udah, teman-teman tinggal fungsinya di sini-sini aja ya. Jadi kalau misalnya on ini, kita sebelum ke sini kita pilih bagian ininya dulu deh. Jadi di sini ada color, ada line type, sama ada line weight. Nanti ini kita bahas kalau misalnya udah ada modelnya ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman pengen ganti warnanya, jadi kalau misalnya pengen objeknya berwarna gitu ya, ini bisa diganti di sini. Jadi teman-teman tinggal diklik aja. Nah, nanti bakal muncul select color yang kayak gini. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan ya. Jadi di sini kan ada 3 nih. Ada index color, ada true color, sama ada color box. Bedanya mereka bertiga ini apa sih? Jadi kalau index color, itu satuan warnanya tuh satu, teman-teman. Jadi kalau misalnya merah, ya merah aja satu warna merah. Kuning, kuning gitu. Jadi kalau teman-teman lihat satuan angkanya ini, dia satu angka gitu. Nah, jadi warnanya itu tuh kayak kalau bahasa seninya itu warna premiernya inilah gitu. Nah, terus kalau misalnya true color ini sama color box, ini yang sekundernya. Jadi kalau teman perhatikan, dia tuh terdiri dari beberapa warna, campuran warna. Nih, kalau aku ganti-ganti gitu ya. Nah, dia ada koma-komanya kan, sedangkan indeks color ini dia satu warna aja. Nih, 67, 61, yellow, blue, 351 gitu. Nah, kalau color box ini sama fungsinya kayak true color. Cuman kalau misalnya true color ini kan kita harus milih-milih warna lagi. Kalau misalnya color box ini, dia udah ada kayak katalognya. Jadi kita tinggal pilih-pilih aja. Nah, kapan dipakainya mereka bertiga ini? Kalau misalnya index color ini, itu dipakai kalau misalnya teman-teman pengen ada warnanya di model, tapi waktu di print, dia tetap hitam. Jadi kalau kita setting print-printan jadi monokrom, dia tetap hitam, teman-teman. Nah, sedangkan kalau true color ini, meskipun kita udah print settingannya jadi warna hitam, dia bakal tetap ada warnanya. Kecuali kalau misalnya tintanya teman-teman cuma warna hitam, nanti dia tetap hitam. Kayak gitu. Nah, kalau color box ini sama kayak true color. Jadi meskipun teman-teman udah setting dia jadi monokrom, dia pasti tetap berwarna kalau misalnya di printnya nanti. Kayak gitu. Jadi fungsinya biasanya index color itu tuh dipakai buat objek-objek gambar yang biasa aja gitu. Nggak ada yang mau kita tonjolkan. Sedangkan kalau misalnya true color sama color box, itu biasanya dipakai kalau misalnya kita pengen menonjolkan salah satu objek. Misal kayak denah rencana gitu ya. Kalau denah rencana itu, dia harus kayak bagian pipanya. Itu kan kita harus detailkan tuh, harus kita lihatkan jalurnya lewat mana aja. Atau enggak listrik, kabelnya kita harus
lihatkan jalurnya lewat mana aja. Kalau misalnya kita bikin hitam putih, biasanya warnanya bakal nyaru sama dinding dan objek-objek lainnya. Kalau misalnya kita bikin berwarna, nanti bakal lebih jelas buat tukangnya atau ownernya yang ngelihat gambar kita. Nah, itu fungsinya yang true color sama color box. Nah, untuk gambar yang biasa aja, kita pakai yang index color. Jadi teman-teman perhatikan ya, jadi jangan sampai nanti teman-teman bingung tiba-tiba gambarnya berwarna terus, tapi udah di setting monokrom nggak bisa-bisa. Nah, teman-teman perlu cek di bagian color-nya ini, teman-teman pakai index color kah, true color kah, atau color box kah, kayak gitu. Ini contoh aluminium, kita bikinnya abu-abu deh. Nih. Terus kita oke aja. Terus yang 00 misal putih aja, 0,5 misalnya coklat ini, dinding biasanya aku warna hijau. Nah, kusen biasanya aku nomor 42. Duh, sampai apal aku. Nah, jadi kayak warna kayu gini. Kalau misalnya teman-teman mau apalin warna-warnanya boleh, nggak masalah. Tuh, tadi masalah color teman-teman. Nah, terus ada line type. Jadi ini kalau misalnya teman-teman pengen bikin garisnya jadi putus-putus kah, putus titik kah, atau ada strip panjang, strip tipis kah, kayak gitu. Nanti bisa kita pilih teman-teman. Jadi teman-teman bisa klik bagian continue-nya ini ya. Jadi kalau continuous ini gambarnya solid aja, garis lurus biasa. Nah, ini kita klik. Terus kalau misalnya ini kan nggak ada pilihannya, teman-teman bisa load aja. Terus ini tinggal di Ctrl A aja. Oke. Nah, teman-teman tinggal pilih nih warna garisnya pengen garis apa. Misal garis center deh. Nih, center ini ya. Yang atas deh, center ini. Terus tinggal di oke aja. Nah, otomatis nanti dia bakal ganti sama line center. Line tab-nya jadi center. Harusnya nanti bakal putus-putus. Kayak gitu. Nah, terus ada language, jadi ketebalan garis, teman-teman. Nah, ini kalau misalnya teman-teman belum ngerti banget soal ketebalan garis, pokoknya intinya itu teman-teman harus belajar latihan mata dulu ya. Jadi, teman-teman harus melihat juga gambar yang cantik tuh ketebalan garisnya kayak gimana. Cuman biasanya ketebalan garis itu tuh dipakai kalau garis yang tipis, itu tuh garis yang ketebalan yang tipis itu objek buat yang objek bantuan, teman-teman. Nah, kalau garis ketebalan yang tebal, berarti itu garis yang utama, objek yang utama. Misal kayak dinding. Itu kita kan mau ngeliatkan potongan dindingnya kita. Nah, itu biasanya pasti harus tebal. Sedangkan kayak arsirannya, itu kan ada tuh simbol-simbol dari dinding. Nah, itu harus kita bikin tipis, soalnya itu cuman bantuannya. Jadi yang biasanya tipis itu kayak 0,00 sampai 0,9 itu biasanya kayak garis as, garis dimensi, terus arsiran, furnitur, landscape taman, itu biasanya harus tipis, teman-teman. Kalau misalnya kayak struktur, dinding, kolom, pondasi, terus kayak kusen, jendela, dan lain sebagainya, itu biasanya harus tebal. Antara 0,13 sampai 0,20. Nah, garis yang tebal di bawah ini tuh buat apa sih? Itu biasanya buat objek yang teman-teman mau highlight lebih. Contohnya kayak garis potongan. Nah, biasanya kan garis potongan itu nyaru sama garis grid dan garis lainnya. Nah, itu biasanya harus kita tebelin, teman-teman. Nah, pokoknya kalau misalnya nanti sambil bingung banget gitu ya, apa yang aku ngomongin sekarang, nanti sambil berjalannya waktu latihan ini, nanti teman-teman sambil latihan, nanti pasti kerasa kok, yang tipis harus yang mana, yang tebal harus yang mana. Kayak gitu. Nah, ini kita pilih aja, misal kalau misalnya pengen 0,05 ya, tinggal pilih aja 0,05, terus tinggal di oke. Ini 0,00, pilih aja yang 0,00, terus tinggal di oke. Nah, gampang kan? Tadi cara bikin layer sama bagian layer properties ini, teman-teman. Nah, terus apa sih yang on, freeze, lock, sama plot ini? Nah, ini kita coba pindah ke layer yang udah ada objeknya. Ini kita lihat pakai layer ini ya. Ini deh. Nah, jadi kita lihat di sini. Nah, jadi kalau ini layer apa? 0, nah, kalau di bagian ini teman-teman, kalau teman-teman lihat, ini yang dicentang, itu berarti layer yang aktif, teman-teman. Nih,
layer yang aktif. Jadi setiap kita narik garis atau bikin satu objek, dia pasti masuk ke layer 0,05. Jadi dia statusnya aktif kalau dicentang. Kalau misalnya kita pengen aktifin di layer 0,20, tinggal diklik 2 kali aja. Nah, nanti dia aktif ke layer 0,20. Teman-teman perhatiin ya. Nah, terus ada di bagian ini, teman-teman. Bagian lampu, ini kalau misalnya kita matiin, nah nanti ada beberapa objek yang hilang. Jadi objek yang di layer 0,09 itu bakal hilang, teman-teman. Nih, teman-teman kelihatan kan ya? Nah, kayak gitu. Nah, terus ada freeze. Nih. Jadi sebenarnya freeze itu sama kayak di on off ini, cuman dia lebih ke fungsinya, kalau salah satu fungsinya, jadi nanti dia bakal off di model, tapi dia tetap on di layout. Oh ya, nge-lag ya? Gimana? Tes? Aman? Aman? Masih nge-lag atau aman? Gimana nih? Sekarang udah aman? Aman ya sekarang ya? Oke. Sampai mana tadi? Sampai sini tuh yang mana nih? Oke, kita mulai dari dari yang ini ya. Oh, dari freeze ini ya. Oke. Jadi jadi yang freeze ini, ada yang beda-beda nih. Kalau misalnya freeze ini dia sama kayak on off ini ya teman-teman ya. Cuman freeze ini nanti dia bakal mati di model, tapi di layout dia tetap nyala biasanya. Tuh. Harusnya nyala sih ini. Tuh. Nah, biasanya freeze ini tuh kepake kalau misalnya teman-teman itu tuh pengen, namanya kan dia freeze ya, jadi kayak membekukan gitu loh teman-teman. Jadi drive-nya teman-teman itu dia nggak ngebaca layer, jadi bakal lebih ringan kerjanya teman-teman. Nah, sedangkan kalau misalnya yang on off ini, dia cuma ngematiin aja, tapi drive-nya teman-teman tuh tetap ngebaca objek yang ke hidden itu. Sedangkan kalau misalnya freeze ini, dia tuh kayak dibekukan gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman gerak dengan layer yang di freeze, meskipun dia hilang, nanti drive-nya teman-teman tuh nggak ngebaca layer yang di hidden itu. Jadi bakal lebih lebih gampang mainnya. Kayak gitu. Nah, terus ada yang lock. Jadi kalau misalnya lock ini coba kita aktifin 0,13, terus kita bikin rectangle, terus kita aktifin 0,20. Nah, yang di 0,13-nya ini aku coba lock. Nah, yang ini itu nggak bisa aku apa-apain teman-teman. Nih, aku move nggak bisa. Nih, aku stretch nggak bisa. Pokoknya dia nggak bisa diapa-apain kalau misalnya di lock. Nih, jadi objek kita tuh lebih enak karena kalau misalnya kita ngedit yang lain, objek yang kita biarin ini tuh dia nggak kenapa-napa kayak gitu. Jadi fungsinya dia di lock, nggak bisa diedit, nggak bisa dihapus juga tuh. Tuh, pokoknya dia lock aja, nggak bisa diapa-apain. Nah, terus ada di bagian plot ini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ini plotnya aku matiin, ada tanda kayak gini. Nah, nanti otomatis waktu kita print dia nggak bakal kelihatan teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman waktu ngeprint ya, terus ada kasusnya loh kok objeknya nggak kelihatan nih, nggak muncul waktu di print, padahal di modal ada. Nah, itu perlu teman-teman cek di bagian plotnya ini nih, siapa tahu kepencet gitu ya, jadi ada yang nggak keaktifin bagian plotnya ini, kayak gitu. Terus nanti bagian transparansinya itu jadi semakin besar angkanya itu nanti layernya teman-teman bakal jadi transparan gitu. Bisa jadi printernya rusak, bisa juga.
Kayak gitu. Ini tadi bagian create layer dan layer properties. Nah, terus ada layer state sama layer walk nih. Teman-teman pernah dengar nggak sih layer ini? Perintah ini? Belum. Ya, aku juga baru-baru aja dengar, teman-teman. Oke. Jadi layer state sama layer walk ini tuh kepake kalau misalnya kita pengen manajemen layer. Jadi layer state itu tuh ada di bagian ini, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman buka toolnya, nanti ada di bagian titik bawah ini. Terus ada di bagian ini. Nih. Pada dari kayak imam nih. Nah, ini kalau misalnya ini tuh buat mengelompokkan, teman-teman. Jadi misal nih, aku matiin beberapa layer. Misal layer 0,13, 0,18, 0,30, terus 0,05 gitu ya, mati gitu ya. Nah, ini tuh bisa aku kelompokin. Ini aku tinggal new aja. Terus aku pilih misal 0,05, 0,013, 0,13 off gitu. Aku kasih nama gini ya, terus aku oke. Nah, terus ini misalnya aku nyalain semua lagi. Terus aku kasih nama dia new layer all lay on gitu ya. Jadi semuanya aktif. Terus kita bisa oke. Terus misalnya nih aku nge-freeze yang as sama yang dot gitu ya. Terus aku bisa pilih nih. Aku bisa tambahin lagi kelompoknya. Jadi misalnya as dot freeze gitu. Terus kita oke. Nah, ini kalau misalnya aku pilih-pilih, nah nanti dia bakal sesuai nih. Teman-teman perhatiin ya. Nih. Tadi ini yang aku matiin, 0, ini tadi off, nanti dia otomatis bakal ke off, teman-teman. Kalau yang semuanya on, nanti dia bakal ke on. Jadi dia bakal nge-save settingan yang udah kita setting yang sebelumnya tadi, teman-teman. Nih. Bakal ke freeze, soalnya nggak kelihatan ya. Ulangin ya. Oke. Ini belum aku share, teman-teman. Nanti aku bakal share file yang ini. Jadi ini belum aku share. Ini nanti di day 10. Nih. Jadi contoh nih, misalnya ini aku nyalain lagi. Yang samar ini aku matiin. Terus aku pilih lagi yang ini. Terus aku new layer stage. Ini aku masukin namanya misalnya samar off. Terus aku oke. Nah, jadi ini fungsinya kalau misalnya teman-teman pengen nge-hide objek-objek itu, cuman nggak pengen satu-satu lagi gitu. Jadi udah ada settingannya, teman tinggal pilih-pilih aja. Nah, kalau aku yang pengen yang off, nanti dia bakal ke off. Kayak gitu. Jadi dia bakal milih sesuai sama yang udah kita setting tadi. Kayak gitu. Nah, layer itu mutlak harus gitu namanya. Enggak juga, teman-teman. Ini terserah teman-teman sih mau dinamain apa gitu. Nah, itu fungsinya si layer stage tadi. Nah, terus kalau misalnya layer walk, itu sama teman-teman ya. Jadi ada di bagian ini, terus di pilihan ini. Nah, ini sama juga pengelompokan objek. Jadi ini kalau misalnya aku cuma select yang 0,05, nanti dia bakal muncul yang 0,05 aja. Yang lainnya bakal hilang. Kalau misalnya aku pilih yang as, nanti yang as aja yang muncul, yang lainnya hilang. Terus kalau pilih yang nih 0,20, yang 0,20-nya muncul, yang lainnya hilang. Kalau kita pilih semuanya, nanti semuanya bakal muncul. Nah, terus kalau misalnya nih kita pengen tahu, ini sebenarnya yang kuning-kuning ini layer apa sih? Aku pengen munculin ini doang gitu ya. Ini tinggal dipilih aja bagian select objeknya, terus tinggal kita pilih aja nih bagian teksnya.
terus kita enter. Nah, nanti dia bakal muncul layer-layer sesuai sama layer teks tadi. Kayak gitu. Nih, jadi dia cuman buat kayak mengelompokkan objek yang mau kita munculin aja. Misal kita pengen munculin layer di 0,50 sampai 0,00 deh. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen keluar, ini tinggal di close, pengen tetap kayak gini waktu keluar, teman-teman tinggal close aja, terus teman-teman continue. Nah, nanti dia bakal keluar sesuai sama settingan yang kita setting tadi. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen ngebalikin, teman-teman tinggal pilih resort on exit aja, tinggal dicentang, terus teman-teman close. Nah, sorry, jadi ini harus kita slide dulu semuanya. Nih, misalnya kan kayak gini ya, terus kita pengen biarin, sorry. Nih, ini kita uncentang dulu, terus kita close. Nih, misalnya kita pengen nyeting lagi nih. Aku pengen munculin yang 0,00 sama 0, ini aja. Terus, tapi nggak jadi deh, aku pengen balik keluar lagi sesuai sama settingan awal. Jadi ini tinggal dicentang aja, terus tinggal di close, nanti dia balik ke settingan awal. Kayak gitu, teman-teman. Jadi itu sebenarnya penting nggak penting, cuman kalau misalnya teman-teman tahu fungsinya, ini bakal kepake banget. Kayak gitu. Nih. Jadi yang ada gambar kakinya nih, teman-teman. Nih. Tinggal dipilih-pilih aja. Kalau pengen, misalnya teman-teman pengen munculin asnya aja nih, yang lainnya hilang, teman-teman tinggal di-uncentang aja, terus di-close, terus di-continue, nanti dia bakal muncul yang asnya aja. Kayak gitu. Jadi kalau kita select semua, nanti bakal muncul semua, terus tinggal di-close aja, continue. Gampang kan? Ini tadi soal layer wall. Oke, terus kita bakal belajar layer filter. Nah, jadi sebenarnya ya, layer stage, terus layer walk, sama layer filter ini tuh dia kurang lebih aja fungsinya. Jadi hampir-hampir mirip, cuman kadang punya fungsi yang agak berbeda gitu. Jadi kalau misalnya layer filter itu teman-teman ya, kita bikinnya di bagian layer properties. Nah, terus di bagian ini. Nah, ini kan teman-teman lihat nggak? Di sini ada yang non-xref layer, terus ada yang xref, sama ada yang xref juga. Nah, ini namanya filter, teman-teman. Nah, ini kita bisa bikin sendiri nih, sesuai sama yang kita butuhkan. Misal, ini kan lagi all nih. Terus aku pengen matiin segala yang ada 00 komanya nih. Jadi ini aku matiin semua. Nih. Nanti aku bakal mau munculin layer-layer yang kukelompokkan sesuai sama yang lampunya mati. Jadi caranya itu bisa ke bagian layer filter ini. Nih ya, ALTP. Tinggal diklik, nanti muncul yang kayak gini nih. Ya tinggal misalnya aku kasih nama play off. Terus aku filter di bagian yang on off ini, aku pilih yang dia off. Nah, kalau udah tinggal aku oke. Nanti bakal muncul filter layar baru di sini yang semuanya dikelompokkan berdasarkan lampunya yang mati, teman-teman. Ini, coba aku ulang ya. Misalnya, ini semuanya aku nyalain. Terus aku pengen ngelompokin semua yang ke plotnya mati gitu ya. Misalnya nih. Nih, terus aku pengen bikin filter baru. Misalnya, plot off. Jadi mirip-mirip kayak layer stage tadi ya, teman-teman ya. Jadi di bagian plotnya ini, mana nih? Oh, ini plot. Sorry. Ini kita pilih yang off. Nah, kalau udah, tinggal di oke aja. Nanti bakal muncul filter baru lagi yang semuanya bakal ke off.
Jadi terkelompok teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ngelompokin yang layer off, oh tadi aku matiin ya semua layer off-nya ya. Aku nyalain. Nah, nanti bakal muncul tuh yang layer off semua. Nah, misalnya layer off-nya aku yang ini aja deh. Nah, nanti dia bakal menyesuaikan sama sesuai yang settingannya yang pada off, teman-teman. Nanti dia bakal ketambah sendiri. Nah, gitu. Gampang kan? Jadi agak berbeda sama layer stage tadi, cuman tetap mirip gitu fungsi-fungsinya. Jadi tergantung teman-teman aja pengen pakai yang mana. Kepake pas apa fungsinya tergantung ini lagi sih teman-teman, tergantung penggunaan lagi, tergantung proyeknya. Jadi misalnya teman-teman bikin bangunan besar gitu ya, kayak contohnya dulu aku pernah magang di apartemen 30 lantai. Ya, itu kan banyak banget tuh layernya. Ya, itu kita bisa pakai layer filter ini tuh buat ngefilter mana aja sih yang off, mana aja sih yang nggak keplot gitu. Jadi sewaktu-waktu kalau misalnya kita ada kendala, ya kita tinggal cari aja nih, oh ternyata yang off layer-layer ini doang nih, jadi kita tinggal bisa nyalain lagi. Atau enggak, oh ternyata yang off pada layer-layer ini nih, ya udah tinggal dinyalain lagi gitu teman-teman. Layer properties komennya apa? Layer properties itu apa ya? Aku lupa juga. LA layer. Ya ini langsung layer aja. LA tadi kenapa aku bingung ya nyari LA kali teman-teman. LA nanti otomatis keluar layer properties ini. Biasanya lebih sering mana pakai layer stage atau layer filter tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau misalnya layer stage kan tadi buat mengelompokkan langsung ya. Jadi bakal langsung kelihatan mana yang off, mana yang enggak. Cuman kalau misalnya layer filter itu tuh untuk ngefilter layer-layernya. Jadi biar kita tahu oh mana aja sih yang off, mana aja yang on gitu kan, atau mana aja yang plotnya ke pindah gitu, atau mana aja yang ke freeze gitu ya. Tergantung filter apa yang teman-teman iniin, teman-teman pakai filternya gitu. Sedangkan kalau layer stage ini kan settingannya udah kalau pengen yang off berarti pakai yang off. Kalau misalnya pengen pakai yang on berarti semuanya on kayak gitu loh teman-teman. Jadi ini tuh buat ngefilter nih, buat ngefilter. Kalau yang ini buat ngepakainya gitu. Jadi yang ini buat eksekusi langsungnya, yang ini buat ngelihat mana aja yang aktif, mana aja yang enggak kayak gitu. Mana aja yang lagi kerja, mana aja yang enggak kayak gitu loh teman-teman. Itu tadi layer filter. Nah, terus ada layer shortcut-nya MRG ini sama layer DAO ya. Jadi ada yang nanya nih cara hapusnya gimana. Nah, ini caranya. Nah, kalau misalnya layer Mars ini, jadi shortcut-nya ini ya teman-teman ya. Nih. Shortcut-nya tool-nya ini. Kalau misalnya shortcut-nya yang ini tadi, cuman ini karena panjang banget shortcut-nya, jadi kita nggak usah pakai shortcut, pakai tool aja biar gampang. Nih, jadi ini aku contohin ya. Pakai objek yang simpel deh. Nih, aku pengen bikin objek lengkung ini sama objek rectangle ini, bikin yang sama persis, ukurannya sama persis, pokoknya tinggal copy, tapi aku pengen pakai layernya langsung pakai yang layer yang di sini nih. Nah, caranya gimana? Itu kita bisa pakai yang layer ini tadi. Nah, ini kita tinggal, tinggal klik, terus kita klik objeknya, misal yang ini sama yang ini, terus kita enter, terus kita pilih nih layer mana yang mau kita pakai, misal layer yang ini. Nah, terus aku klik, aku pindah ke atas. Nah, objeknya sama, tapi dengan layer yang berbeda. Jadi cara nge-copy objek dengan layer yang berbeda. Nah, kita ulangin ya. Misal nih, yang ini tadi, pilih LAMRG tadi ya, atau icon yang ini. Nah, terus kita pilih yang ini,
Internetnya nge-lag lagi ya, teman-teman, atau gimana, lancar? Kebetulan di sini lagi hujan nih. Aman, oke. Nih, kalau udah, kita bisa enter. Terus kita pilih layer yang mau diaktifin yang mana, misal yang ini. Terus kita klik aja deh. Nah, kita keluarin. Nah, jadi objeknya sama, tapi dengan layer yang berbeda. Itu fungsinya tadi, teman-teman. Nah, terus ada layer delp. Nih. Jadi layer delp ini, nah ini kan kita contoh nih. Ini aku pengen hapus layer. Ini aku pakai layer berapa sih? 0,18. Ini aku pengen hapus layar 0,18. Aku klik. Terus aku delete layer. Nah, nanti bakal muncul yang kayak gini. Kenapa? Karena layernya ini ada objek yang sedang aktif di sini. Nah, biasanya kita harus pilih semua objek yang dengan layer 0,18 ini, kita hapusin semua, baru bisa kehapus, teman-teman. Nah, itu kan biasanya agak repot kalau misalnya teman-teman kasusnya itu tuh projectnya udah banyak, gambarnya udah banyak, udah full banget gitu ya. Nanti bakal susah banget kalau misalnya nyari layer 0,18 ini yang nyisa di model, terus harus kita hapus gitu. Nah, itu agak susah. Cara yang gampangnya itu bisa pakai layer del tadi. Nah, terus kita pilih aja, misal kita pengen hapus layer 0,18 ini ya. Nah, otomatis semuanya bakal kehapus. Kalau aku enter, terus aku pilih yes. Nah, layer 0,18-nya tadi juga ikut hilang, teman-teman. Nah, bakal lebih gampang kan kalau misalnya teman-teman objeknya udah banyak banget gitu. Nah, jadi kita nggak usah ngapus-ngapusin objeknya satu-satu, cukup klik salah satu objeknya, nanti semua yang sama layernya, sama objek yang sebelumnya kita klik, itu bakal hilang juga. Nah, terus kita enter, terus kita yes. Nah, jadi hilang deh. Kayak gitu. Cara munculin diundo aja, teman-teman. Kan udah di control Z aja. Gitu tadi. Nah, terus ada quick access layer tool. Nah, jadi ini ada di bagian ini nih ya, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kayak lampu, terus isolate ini, nah itu sama aja kayak yang udah kita jelasin. Cuman kalau misalnya isolate ini nih, kalau aku klik objeknya, terus aku enter, nanti objek yang aku pilih itu bakal muncul, terus yang lainnya bakal hilang. Kayak gitu, itu untuk isolate ya teman-teman ya. Cuman kayak yang lain itu lebih sama aja kayak yang di dalam ini tadi, cuman kalau misalnya di dalam kan kita harus ngeklik satu-satu nih. Kalau yang ini tuh kita bisa tinggal klik-klik aja. Nah, kayak gini. Jadi ini lebih kayak shortcut tool-nya langsung gitu. Ya, nah ini juga sama. Nah terus ada make current sama match layer nih. Pakai lay ISO, ya. Ini shortcut-nya lay ISO teman-teman. Nih. Cuman kan kalau lay ISO kan panjang banget ya, ada 6 huruf gitu. Jadi lebih enak kita sekali klik ini aja. Kalau aku biasanya kayak gitu sih teman-teman. Kalau shortcut-nya kepanjangan aku pakai tool aja. Kalau isolate munculkannya lagi gimana? Kalau diklik kanan, isolate and object isolation. Nanti otomatis semuanya bakal muncul lagi. Klik kanan, isolate. Nih. Nanti semuanya bakal muncul atau enggak tinggal pilih yang ini aja. Unisolate. Bawahnya. Jadi kalau atasnya itu buat nge-off-nya, terus bawahnya ini buat nyalainnya lagi. Kayak gitu. Nah, terus ada make current sama match layer. Nah, kalau misalnya match layer nih pasti nanti ada yang komen kayak tadi tuh aku biasanya pakai MA. Nah, match layer ini kurang lebih sama kayak match properties, cuma nanti match properties kita bahas besok. Kita bakal bahas yang si match layer sama make current. Jadi contoh, aku punya 2 objek ya.
Yang satunya pakai layer text, yang satunya pakai layer 0,13. Nih, jadi kalau make current ini, jadi ini kan teman-teman lihat ya, ini aku aktifnya di layer 0,13. Sedangkan aku tuh pengen aktif di layer yang ini nih, tapi aku tuh nggak tahu layer yang ini tuh layer apa. Misalnya ini udah banyak banget ya layer kita. Biasanya kalau kita kerja bareng tim, terus kerja lantai 10 ke atas, itu biasanya layernya udah bejibun. Nah, kita daripada kita harus cari satu-satu, terus ngaktifin dia, lebih enak kita pakai make current ini, teman-teman. Jadi kita tinggal make current, terus tinggal diklik aja objeknya, otomatis nanti layer yang aktif itu bakal layer yang kita klik tadi. Misal kita make current, pengen aktif di layer ini, nih, otomatis nanti bakal keganti sesuai sama yang kita klik tadi. Kayak gitu, itu untuk make current. Kalau match layer, teman-teman bisa lihat ya, ini aku klik dulu, terus aku klik objek yang ini, terus aku enter, terus aku pilih objek yang ini. Nah, nanti objek yang ini tadi bakal menyamakan layernya sama objek yang ini. Nah, bedanya apa sama match properties? Kalau match layer itu sekadar layernya aja yang disamain, teman-teman. Jadi kayak ketebalan garisnya, atau tipe garisnya, atau yang lain sebagainya, itu biasanya nggak bisa. Jadi cuma sekedar layer aja kalau misalnya yang match layer. Kalau misalnya yang match properties, nanti dia bakal ngubah semuanya. Nanti kita bakal bahas bedanya apa waktu di materi match properties deh ya. Kalau untuk sekarang kita sekadar tahu si match layer ini aja. Make current saya nggak bisa di cat 2023. Nah, coba pakai yang layer pakai shortcut-nya ini, teman-teman. Shortcut-nya agak panjang sih. Kayak gitu. Gampang kan? Itu tadi soal mereka-mereka ini. Nah, terus ada hidden sama isolating object. Jadi sama kayak ini tadi ya yang aku jelasin. Jadi kita bisa klik objeknya, klik kanan, isolate. Jadi kalau misalnya isolate object, berarti nanti objek yang kita select nanti bakal muncul sendirian. Yang lainnya bakal hilang. Nih. Aku Ctrl Z. Nah, kalau misalnya yang hidden, berarti kalau kita klik kanan, isolate, terus hide, nanti objek yang kita select bakal hilang. Nah, terus kalau misalnya dua-duanya nih, aku isolate, nah terus aku pengen munculin semua-semuanya ini, misalkan aku udah bikin rectangle, bikin rectangle, terus bikin rectangle lagi, terus bikin line, gitu ya. Nah, ini kan kalau misalnya aku Ctrl Z, objek aku yang sebelumnya kan bakal hilang juga nih kalau di Ctrl Z. Nah, cara munculinnya, teman-teman bisa klik kanan, isolate, terus end object isolation. Nah, nanti bakal muncul lagi tanpa harus kehapus objek yang udah kita bikin sebelumnya. Seperti itu. Amankah teman-teman sebelum kita ke materi drawing? Kalau isolate height, kalau di print muncul nggak muncul. Jadi dia tetap ke height. Clear. Nah, cuman nggak ada tulisan jadi logo doang. Oh gitu. Oke, kita lanjut di drawing. Jadi tool-toolnya ada di sini. Tapi sebelumnya aku izin pipis dulu, boleh nggak teman-teman? Aku mau ke kamar mandi. Sebentar ya. Mohon ditunggu.
Oke, aku balik lagi teman-teman. Oke, jadi kita bakal bahas soal drawing. Jadi drawing itu tuh istilahnya kayak kayak pensilnya teman-teman. Nanti kita bakal bahas modify. Jadi ini tuh semacam kayak penghapusnya, tipeknya, penggarisnya. Jadi alat bantu buat kita nulisnya gitu. Jadi ini tuh bakal buat jadi pensilnya kita. Ini buat alat bantunya. Ini siapa nih coret-coret nih? Ini yang coret-coret biasanya di HP sih ini. Tanya dong, misal satu objek saya isolate, terus save dan keluar, kira-kira buka filenya kembali bisa di end object isolate nggak? Nah, ini kalau misalnya teman-teman ya, ini kalau misalnya aku hide, terus aku keluar, terus aku masuk lagi, biasanya nanti dia langsung ke unisolate sendiri. Jadi biasanya langsung muncul lagi teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi kita bakal muncul ke line dan polyline. Nah, ini buat teman-teman yang udah pernah pegang CAD, apa bedanya line dan polyline? Ada yang tahu nggak? Apa tuh? Bedanya line dan polyline. Beda nama, siap. Sendiri-sendiri dan nyambung, oke. Udah putus gitu ya. Sendiri-sendiri sama ada yang nyambung. Beda perasaan. Polyline bisa berkelanjutan. Beda penggunaan. Polyline bisa diedit, PL block beda alam. Gimana sih ini PL nyambung? Oke. Jadi sesuai dengan penjelasan singkat dari teman-teman ya. Jadi line itu dia garisnya terpisah, putus-putus. Nah, jadi dia sendiri-sendiri nih. Nah, kalau misalnya yang polyline dia satu kesatuan. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat ya, ini kalau aku klik salah satu objeknya, kalau yang line ini dia sisi per sisinya tuh terpecah-pecah teman-teman. Jadi sendiri-sendiri. Sedangkan kalau misalnya yang polyline itu kita satu kali klik dia semuanya nyambung. Jadi sisi per sisinya semuanya jadi satu kesatuan. Kayak gitu. Kalau line setiap segmen terpisah, kalau polyline segmennya pun banyak tetap nyatu. Oh iya. Ini ada penjelasan yang sangat bagus ya dari Kak Friendly. Yang lainnya tadi agak ini nih. Ini yang lebih lengkapnya. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya line, shortcut-nya ini L ya, teman-teman. Kalau bisa dihafalkan shortcut-shortcut-nya ini, supaya nanti penggambarannya jadi lebih cepat. Kita suka yang simple, Kak. Oke, siap. Oke, jadi shortcut-nya line itu L, enter, bisa pakai enter, bisa pakai spasi ya, teman-teman ya. L, enter, terus tinggal ditarik aja garisnya, misal ke sini 3000 gitu ya. Terus ke atas juga 3000 misalnya. Saya ke sini gitu ya, 3000 gitu. Nah, terus tinggal di enter aja. Nah, ini sendiri-sendiri garisnya, teman-teman. Nah, sedangkan kalau misalnya polyline, PL, enter, shortcut-nya PL ya, teman-teman ya. PL, enter, terus tinggal ditarik, misalnya 3000, enter, misalnya ke atas 3000, enter, ke samping sini mesti ya 3000, enter, ke atas lagi gitu ya 3000, enter. Nah dia tetap jadi satu kesatuan. Nah ini sendiri-sendiri. Nah itu tadi yang line sama polyline. Nah biasanya tuh ada yang tanya sama aku, kapan sih dipakainya line dan kapan sih dipakainya si polyline ini. Nah biasanya tuh tergantung kebutuhan teman-teman. Misalnya nih, denah ini ya. Nih ini kan kalau misalnya teman-teman lihat, jadi biasanya di mana namanya? Di pintu ini kan teman-teman kalau lihat FFL-nya kan beda ya, 0,3 sama 00. Ini kan biasanya kalau di kamar mandi itu kan ada beda elevasi. Nah, itu kan biasanya harus dikasih garis pembatas kayak gini. Nah daripada kita harus ini kan cuma satu garis aja ya.
daripada kita harus PL yang 2 kali ketik, itu kan lebih enak kalau misalnya kita pakai sekali ketik aja. L, enter, terus tinggal tarik garisnya. Jadi sesuai kebutuhan. Nah, sedangkan kalau misalnya kita pengen bikin objek yang kayak gini nih. Ini kan ada 2 nih. Sedangkan nanti ada asumsi bahwa kita nanti akan mindah si objek ini. Bayangkan kalau misalnya kita pakai line, terus kita bikin objek yang agak banyak gitu ya. Nah, dan objek itu ada di tengah-tengah sini gitu ya, ada di tengah-tengah objek yang lain. Ini kan kalau misalnya kita harus ngeklik satu-satu kan lama ya. Nah, ini lama banget nih. Nah, terus misalnya harus kita move ke sini gitu. Nah, ini bakal capek banget. Jadi lebih enak kalau misalnya kita pakai PL, kita bikin garis-garis sembarang-sembarang gitu, terus kita pindahin ke sini. Nah, ini nggak perlu lagi kita ngeklik satu kali aja udah ke-select semua. Kayak gitu teman-teman. Jadi kapan dipakainya itu tergantung teman-teman lihat kondisi situasinya itu kayak gimana. Kalau misalnya sekedar satu garis doang daripada PL satu doang kan harus 2 kali ngetik gitu ya, mending L aja. Kalau misalnya daripada kita harus ngeklik satu, mending pakai polyline terus ngekliknya cuma 1 kali kayak gitu. Ini kenapa nih? Ini L enter kok nggak bisa bentuk garis, bentuk apa jadinya? Mau bikin garis lurus bisa pakai bisa pakai yang polar kemarin atau enggak pakai orto. Ayo ingat-ingat, kemarin shortcutnya buat orto sama polar apa tuh shortcutnya? Buat bikin lurus. Nah, itu tadi fungsinya PL dan L. Nah, terus ada circle, jadi lingkaran. Kalau misalnya kita pengen bikin lingkaran nih pakai C. Ini aku hapus dulu ya. F8. Oke, jadi kalau misalnya pengen bikin circle, jadi shortcutnya tinggal C, enter. Nah, terus tinggal diklik aja, lepas tarik. Nah, ini misalnya, ini kita masukin keterangannya di jari-jarinya ya, teman-teman ya. Jadi kita masukin angka buat jari-jarinya. Misal jari-jarinya 1500, enter. Nah, jadi ini jari-jarinya 1500. Aku ulangin ya. Jadi C, enter, klik lepas tarik. Di bagian ini, teman-teman masukin dimensi buat jari-jarinya. Misal 1500. Terus di enter. Nah, terus kadang kan kita dapat kejadian kita harus redrawing ya. Jadi bikin gambar ulang gitu ya misalnya. Nah, ternyata di keterangannya itu yang diketahui diameternya. Iya, kalau misalnya diameternya tuh angkanya bulat. Kalau misalnya diameternya angkanya kayak 8,675 itu kan kalau misalnya kita harus bagi 2 lagi kan repot. Nah, itu kita bisa masukin langsung keterangan dimensinya di bagian ini, teman-teman. Jadi caranya kita bisa C, enter, klik lepas tarik. Di bagian ini, teman-teman pencet D, enter. Nah, ini teman-teman tinggal masukin aja diameternya berapa. Misal 3000. Terus di enter. Nah, otomatis nanti dia menyesuaikan, teman-teman. Kayak gitu. Aku ulangin ya. Jadi C, enter, klik lepas tarik. Ini D, enter. Terus masukin aja angkanya buat diameternya misal 3000, enter. Nah, kayak gitu. Gampang kan? Kalau jari-jari tadi langsung aja, kalau diameter perlu di de-enter lagi. Oke, terus ada arch ya teman-teman. Jadi buat bikin 1/4 lingkaran kayak gini. Biasanya kasusnya buat bikin kayak nih bukaan pintu. Nih bikin yang kayak gini nih. Jadi biasanya pakai arch itu. Caranya, ini coba kita ambil ya.
Nah, ini adalah contoh kalau misalnya teman-teman tidak menggunakan unit dengan baik. Kalau misalnya kita copy paste dari file yang lain, lihatlah. Jadi kecil. Ini kita coba skalain deh. Nah, ini coba kita explode, kita hapus. Nah, ini kita pengen bikin ya si arts-nya ini ya. Jadi kita bikin aja ARC, enter. Nah, sebelumnya ARC itu ada di sini ya teman-teman ya. Nah, itu sebenarnya banyak pilihan-pilihannya. Nih, cuman biasanya yang paling sering dipakai itu yang paling simple tuh yang 3 point ini aja. Jadi caranya ARC, enter, terus tinggal pilih aja 3 kali klik ya. 1, 2, 3. Nah, kita ulangin misalnya ARC 1, 2, 3. Nah, pokoknya dia harus 3 kali klik ya. Kalau pengen di tengah-tengah juga boleh. ARC, enter, 1, 2, 3. Nah, nanti bentuk ARC ini bakal menyesuaikan sama di titik mana teman-teman ngeklik titiknya ya. Oh iya, teman-teman yang lain gimana, aman? Atau patah-patah juga? Oke, aman. Oke, jadi kita ulangin ya. ARC, enter, klik, klik, terus klik. Pokoknya 3 kali ya teman-teman ya. Tergantung teman-teman ngekliknya di mana. Kalau misalnya teman-teman ngekliknya ngasal gitu ya, 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini, nanti dia jadinya kayak gini. Jadi tergantung teman-teman ngekliknya di mana gitu ya. Kak, itu pintu tadi pas kakak ya nanti kita bahas ya. Masih awal nih. Oke, terus kita REC. Biasanya zoom-nya nggak ikut patah-patah sih. Biasanya ya. Coba dilihat aja nanti. Nah, terus ada rectangle ya, teman-teman. Jadi rectangle ini tuh kelihatannya persis kayak polyline ini ya. Cuman kalau misalnya polyline kan kita bisa bikin bentuknya macam-macam. Cuman kalau misalnya rectangle kita cuman sekedar bikin kotak, persegi atau persegi panjang aja. Jadi caranya REC, enter. Nah, ini biasanya di sini tuh ada teman-teman yang harus pakai add, ada yang enggak. Jadi biasanya kita klik, terus kita tarik. Nah, di sini harus pakai add dulu nih. Add 3000, 3000. Nah, biasanya ada yang pakai kayak gini ya. Cuman harusnya AutoCAD 2017 ke atas itu udah nggak pakai add lagi. Jadi biasanya langsung aja rectangle, enter, klik, tarik 3000, bisa pakai koma, bisa pakai tab ya teman-teman ya. Tab 3000. Nah, kayak gini. Kalau misalnya pengen pakai koma juga boleh. Cuman kalau misalnya komanya itu koma dari angka, itu pakai yang titik ya teman-teman ya. Kalau koma mau mindahin angkanya, itu berarti pakai koma. Kayak gitu. Nah, kalau di rectangle ini, dia pakai cara diagram kartesius, teman-teman. Jadi yang kita masukkan pertama kali itu nilai X-nya. Jadi yang horizontalnya dulu yang kita masukin, misalnya 2000 nih. 2000 nilai X-nya. Terus kita enter, sorry, salah. Harusnya kita tab. Rectangle, ini misalnya 2000. Ini buat nilai X-nya. Terus koma, misalnya kita pengen arahin ke bawah gitu ya. Arahin ke bawah, minus berarti Y. Y-nya kita bikin minus. Misalnya minus 4000 gitu. Kita enter, nah otomatis dia bakal turun ke bawah. Kayak gitu. Jadi mirip-mirip diagram kartesius. Jadi nilai pertama itu yang nilai X duluan, terus yang Y itu nilai terus yang nilai selanjutnya itu nilai yang Y-nya. Nah, kalau teman-teman pahamin konsep ini, nanti kita nggak perlu lagi rotate-rotate kalau misalnya salah bikin rectangle gitu. Cuman itu nanti kalau teman-teman udah biasa,
kita udah nggak mikirin lagi sih yang X mana duluan, yang Y mana duluan, harus minus kah, harus plus kah. Kalau udah kebiasaan nanti pasti otaknya tuh kayak jalan sendiri gitu loh. Tangannya tuh bakal kayak nggak mikirin lagi, tapi udah bener aja gitu. Yang penting tahu aja konsepnya itu kayak gitu. Itu tadi rectangle. RFC, enter. 3000, 3000, enter. Nah, gampang kan? Nah, terus ada poligon. Jadi ini biasanya kita kalau misalnya pengen bikin segitiga atau bikin segi 6, segi 5 atau segi 4 nanti kan jadi kotak tuh. Jadi nggak perlu segi 4. Misalnya segi 8 kah, segi 12 kah. Nah, itu kita bisa pakai si poligon ini. Caranya kita bisa shortcut-nya pol. Jadi POL, enter. Terus ini kita masukin nilai sisinya mau berapa. Misal aku pengen 8. Enter. Terus aku klik aja. Nah, di bagian ini nanti aku jelasin bedanya apa. Cuman biasanya aku pilih yang atas ini. Nah, terus tinggal ditarik aja. Kita masukin si jari-jarinya. Misalnya, jari-jarinya itu berapa ya? 3000 deh. 3000. Enter. Nah, nanti dia bakal menyesuaikan. Seperti itu, teman-teman. Nah, 3000. Nah, terus apa sih bedanya yang in tadi sama yang out? Jadi itu bakal kelihatan kalau misalnya kita bikin poligonnya itu di bagian circle, teman-teman. Ini coba aku copy ya. Nggak tahu, kayak seneng, suka aja kan. Dulu kan kita bikin rumah tuh kan pasti tipe 36 aja disuruh belajar. Jadi kayak 3000, 3000, 3000, 3000. Jadi kayak kebiasaan gitu nyontohin 3000. Oke, jadi kita bahas loh kok di sini. Yang ini tadi ya, perbedaan yang in sama yang satunya tadi. Aku lupa tadi apa tulisannya. Jadi misal kita di sini ya, POL, kita tinggiin sedikit, POL, enter. Misalnya sisinya aku pengen bikin 3 aja, jadi segitiga ya, enter. Terus kita klik di tengah-tengah sini. Nah, terus ini kita pilih yang circle, teman-teman, yang di dalam, yang in ya, yang ini nih, yang di atas. Terus kita arahin ke atas sini. Nah, tanpa kita ngeklik angkanya ya, kita pengen dia ada di tengah-tengah, pas di sisi-sisinya lingkaran ini nih. Ini aku klik, nah dia ada di dalamnya si lingkaran. Tapi kalau aku pilih yang satunya, POL, enter, terus 3 enter, aku klik yang tengah, terus aku pilih yang bawah, nanti otomatis, meskipun aku pilih sisinya juga, nanti dia ada di luar objeknya nih, teman-teman. Ada di luar lingkaran. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, jadi teman-teman terserah teman-teman aja. Kalau misalnya nggak ada lingkarannya, ya udah teman-teman tinggal masukin aja radiusnya pengen berapa gitu. Kalau misalnya nggak ada, teman-teman pengen tahu perbedaannya, nah perbedaannya kayak gini. Cuman kalau nggak ada lingkarannya, ya nggak ada ngaruhnya juga sih. Nggak kelihatan pengaruhnya gimana gitu. Pakai pol. Jadi nggak cuman lingkaran aja ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya pakai rectangle juga sama, fungsinya kayak gitu juga. Cuman ini kan karena tadi tulisannya pakai circle, jadi kita contohnya circle juga kayak gitu. Nah, terus ada ellipse, jadi bikin oval kayak gini. Nah, biasanya itu dipakai buat bikin nih astamping, batu astamping. Nah, ini kan bentuknya oval ya, jadi nggak bulat, terus nggak yang pipih juga, jadi oval. Jadi caranya kita bisa pakai shortcut L, enter, terus klik. Nah, di bagian ini teman-teman masukin nilai X-nya dulu. Jadi nilai X-nya misalnya jari-jarinya itu, ini diameternya teman-teman. Jadi teman-teman masukin duluan itu diameter. Harusnya diameter ya. Coba 1500.
enter. Nah, terus di bagian ini teman-teman masukin jari-jarinya, yang Y-nya ya. Nih, ini kalau misalnya teman-teman pengen bikin dia tegak. Nih, ini misalnya jadi 1.500 jari-jarinya. Nah, jadi tetap oval tuh. Karena tadi kan kita masukin yang pertama diameternya 1.500, terus kita masukin jari-jarinya 1.500. Jadi kalau misalnya yang Y-nya ini, kalau kita total pasti dia 3.000. Kayak gitu, teman-teman. Nah, kita ulangin ya. Jadi EL, enter. Yang pertama masukin diameternya dulu, coba kita bikin dia rebahan ya. Jadi kita arahin dia ke bawah. Ini diameternya kita masukin, jadi misal 3.000. Enter. Nah, terus yang X-nya ini kita masukin misalnya 2.000 deh. Nah, dia tetap jadi oval. Kayak gitu, gampang kan? Jadi tergantung teman-teman tuh, kalau pengen dia jadi berdiri, nanti yang kita masukin pertama kali itu nilai yang X-nya. Kalau teman-teman pengen bikin tiduran, berarti teman-teman masukin nilai yang Y-nya. Kayak gitu. Gampang kan? Oke, terus ada SP-line, teman-teman. Jadi dia sama, nggak sama sih. Jadi kalau misalnya polyline tadi kan dia bikinnya tegak-tegak aja tuh, lancip-lancip siku-sikunya. Nah, kalau misalnya SP-line itu dia lebih ke bentuknya lingkaran-lingkaran kayak gini. Nah, biasanya ini dipakai kalau misalnya kita kasusnya bikin kayak landscape kah, atau bikin kayak jalan gitu. Kalau dulu waktu aku kerja itu kan kita existing jalan itu kan dapat datanya kayak gini ya. Terus kan nanti ada yang ketinggian segini, ada yang ketinggiannya segini, ada yang segini gitu ya. Ini ada yang beda-beda gini kan ya. Nah, ini kan kalau kita pakai polyline biasa, jalannya kan jadi tanahnya kan kayak gini ya. Nah, jadi kayak patah-patah kayak gini loh, nggak kelihatan natural. Nah, biasanya pakai yang SP-line ini. Jadi caranya SPL, enter, klik, 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 klik. Nah, jadi kan jadi kayak kelihatannya ada ininya ya. Nah, ada gelombang-gelombangnya. Gitu. Kalau dulu biasanya aku pakai kayak gini. Cuman biasanya kayak bikin kolam kah, atau bikin kayak kontur kah. Nah, itu biasanya pakai SP-line, teman-teman. Nah, pokoknya dia garisnya melengkung-melengkung aja kayak gini gitu. Terserah teman-teman aja mau dibikin kayak gimana. Iya, bisa juga gitu, teman-teman. Pokoknya terserah teman-teman aja mau dipakai kasusnya di mana. Cuman kalau misalnya aku mikirnya tadi kasus buat teman-teman, kayaknya lebih enak kalau ini dipakai buat di jalan. Cuman tergantung teman-teman lagi nih, pengen dipakai di mananya gitu. Kalau misalnya teman-teman mungkin di listrik biasa pakai SP-line bisa gitu ya. Atau nih ada yang pakai stamping bisa kayak gitu. Tergantung kebutuhan aja. Ini kadang tuh penting nggak penting gitu loh, teman-teman. Nah, terus ada X-line. Jadi X-line itu tuh buat bikin garis bantu. Jadi shortcut-nya XL, enter. Nah, terus kalau misalnya kita pengen bikin garis bantunya vertikal, berarti tinggal dipencet aja V, enter. Nanti dia otomatis garisnya vertikal. Nih. Nah, garis ini kalau teman-teman zoom out sampai manapun, dia nggak bakal ada habisnya, teman-teman. Nah, jadi dia sekedar garis bantu aja. Nah, terus kalau misalnya pengen bikin garis bantunya horizontal, berarti tinggal XL, enter, terus di H, enter, terus diklik, klik, 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 nanti dia otomatis jadi horizontal. Nah, terus kalau pengen bikin garisnya sudut, sambil jawab pertanyaan bikin garis sudut tadi, jadi caranya teman-teman bisa pakai XL, enter, diklik. Nah, di bagian ini teman-teman masukin angka shift koma. Nanti jadi bakal kayak gini ya, angka yang lebih kurang dari kayak gini. Nah, ini masukin aja sudutnya pengen berapa. Misal
jadi 45 gitu ya. Enter, nanti otomatis garisnya jadi 45. Sorry, harusnya diklik dulu terus di enter ya. Nah, kalau misalnya bikin line juga sama ya teman-teman. Jadi L enter, tinggal diklik, terus ditarik, shift, koma, sampai muncul yang kayak gini. Terus masukin aja derajatnya, misal pengen 30 derajat, enter, nanti otomatis dia 30 derajat. Nih, kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya pengen bikin jarak, ya udah dikasih jarak aja teman-teman. Jadi XL, enter, misalnya V, enter di sini, terus tarik ke sini misalnya jadi 3000, tarik ke sini jadi 5000 gitu. Nanti otomatis dia bakal masuk angkanya kayak gitu. Langsung aja. Jadi tetap bisa diklik-klik juga pakai apa namanya? Pakai jarak. Itu untuk X-line. Biasanya buat garis-garis bantu aja teman-teman. Kalau misalnya kayak bikin tampak kah atau bikin potongan, nah biasanya pakai yang X-line ini. Nah, terus ada kebiasaan 0 enter dulu. Oh, ini ya buat nganu angkanya itu ya? Bisa juga. Oke, kita move ke div, teman-teman. Jadi, kalau X-line tadi kan buat garis bantu. Kalau misalnya yang div ini buat titik bantu. Nih, jadi ada titik-titik bantu kayak gini. Udah ada yang jawab tuh. Nah, jadi biasanya itu buat bikin kayak nih, ini kan ada jendela yang bukaannya ada 4 gitu ya, atau ada 5 gitu ya. Nah, itu biasanya daripada kita harus ngebagi manual pakai kalkulator ya, itu lebih enak pakai yang div tadi. Jadi contohnya, itu kita misalnya punya garis segini ya, misalnya 15.000 deh. Nah, ini pengen kita bagi garisnya jadi 6 bagian misalnya. Jadi tinggal shortcut-nya aja DIF, enter, terus klik objeknya. Nah, terus ini teman-teman masukin aja pengen pembagiannya berapa. Aku tadi kan pengen 6 ya. Jadi 6, enter. Nah, otomatis nanti dia bakal jadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kalau misalnya teman-teman poinnya kekecilan, pengen dijadiin kayak punya aku yang gede kayak gini, teman-teman tinggal pakai shortcut-nya P-type, PT, terus teman-teman enter. Nah, terus teman-teman pilih aja, pengen pakai yang mana. Kalau aku kan pakai yang ini nih. Kalau teman-teman mungkin yang ini kah, atau yang ini kah, gitu ya. Atau yang kotak ini deh. Nah, terus point size-nya misal jadi 500, terus pilih yang bagian bawah ini, teman-teman. Kalau udah tinggal di OK aja, nanti otomatis dia bakal keganti nih P-type-nya. Nah, jadi kalau misalnya nggak kelihatan kecil-kecil gitu ya, bisa diganti kayak punya aku tadi. P-type, PT. Nah, misal ini deh. Tinggal di OK aja. Nah, balik lagi kan? Gampang kan? Nah, tinggal dikasih garis-garis aja. Misalnya pengen bikin garis di sini gitu ya, atau garis di sini gitu ya. Atau enggak pakai X-line tadi tuh, XL, enter. Nah, kayak gini. XL, enter. Nah, kayak gitu teman-teman. Terus tinggal dihapus aja deh kalau misalnya udah selesai pembagiannya. Nah, jadi sekedar buat titik bantu aja teman-teman. Kayak gitu. Fungsinya untuk apa itu, Kak? Fungsinya buat ngebagi garis, teman-teman. Titik bantu. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah main SketchUp, jadi kayak misalnya kayak ngebagi objek-objeknya gitu loh. Pernah nggak sih? Nah, itu fungsinya sama kayak div ini. Jadi kayak pembagian, titik bantu buat kita ngebagi objek-objek itu. Kalau misalnya nggak dihapus, bakal ke print. Kalau misalnya dihapus, karena udah selesai gitu ya dipakai gitu. Nah, itu tinggal dihapus aja, nanti nggak ke print. Cuman kalau nggak dihapus, pasti ke print.
XL bisa dibagi juga nggak? Kayaknya nggak bisa. Soalnya kan XL itu kan nggak ada titik ujungnya ya. Jadi nanti dia bingung ngebaginya gimana. Jadi pakai garis biasa aja supaya nanti pembagian angkanya itu tuh tetap sama gitu teman-teman. Jadi kayak ini kan 1.500 gitu ya. Kalau dibagi 3 berapa sih angkanya? Div titik 3 enter. Nah, jadi jaraknya itu sama teman-teman. Nah, 500 ini ke sini juga 500 kayak gitu. Jadi kayak pembagian jarak gitu loh, sesuai sama garis bantu yang teman-teman pakai kayak gitu. Betul, membantu untuk membuat kusen jendela. Makanya tadi aku bilang kalau misalnya pengen bikin jendela yang agak banyak kayak gini kan, daripada ngitung pembagiannya gitu ya. Nah, ini bisa pakai yang ini tadi. Nah, terus ada region. Nah, region ini kita move dari div ya. Jadi region ini itu fungsinya sama kayak join. Nah, join nanti bakal kita bahas besok nih di terakhir. Cuman bedanya kalau kalau region ini itu lebih kelihatan kalau dia di 3D. Jadi ini coba aku region ya. Ini kan garisnya terpisah-pisah nih. Nah, kalau aku RG, enter, terus aku pilih objeknya, enter. Nah, ini kan nyatu nih. Tapi kan kalau di 2D kan dia nggak kelihatan nih. Ada perbedaannya apa enggak nih. Nah, biar yang kelihatan perbedaannya, itu kita ke bagian 2D ini, terus kita pilih yang hidden coba. Nah, ini coba kita ganti jadi, nah, enggak kelihatan ya. Ini coba kita ganti jadi realistik. Nah, nanti dia bakal ada face-nya teman-teman. Jadi kalau misalnya ke 3D, nanti dia jadi objek yang solid. Sedangkan kalau join itu enggak teman-teman. Tetap jadi wireframe tadi. Kalau yang region ini, dia jadi kayak ada face-nya. Kayak gitu. Ini yang region. Jadi kalau kita extrude, iya, jadi ada face-nya. Nih, jadi kayak box kayak gini. Sedangkan kalau misalnya yang kayak polyline biasa, kalau kita extrude, oh dia ada juga sih face-nya. Kayak gitu. Cuman kalau misalnya dia bukan dari line-line gitu ya, saya kalau misalnya dari line, itu biasanya dia garis-garisnya tuh putus-putus gitu, teman-teman. Mana nih? Tuh, jadi dia ada face-nya itu buat yang si region tadi. Nih, jadi ada garis-garisnya gini kan, kalau yang ini enggak nih. Nah, kayak gitu. Nah, itu tadi yang region. Jadi sebenarnya nggak terlalu kepake sih kalau misalnya kita main 2D. Cuman karena ada di bagian drawing ini, jadi tetap kita bahas soal yang region ini. Kayak gitu. SketchUp versi AutoCAD ini mah ya. Iya, ke print. Nah, terus ada yang ditanyain tadi tuh, banyak yang jawab WIP ya. Ini pada tahu nggak WIP ini apaan? Jadi WIP itu tuh ini nih. Jadi kan ini dinding nih. Teman-teman kan biasanya kalau misalnya bikin denah kan misalnya dindingnya di sini. Nah, ini kenapa kayak gini, teman-teman? Nah, nanti kita bahas di heads kapan ya, heads ya? Oh, di heads besok. Nih, ini ada yang tahu ini kenapa nih? Nah, ini bakal kita bahas besok, jangan dijawab ya. Ini kita hapus dulu deh. Kita pilih yang benar. Jangan dijawab ya, kita bahas besok. Nah,
biasanya kan kita bikin dinding itu kan kita harus sampai sini dulu, terus kita pindah jendelanya di sini, terus kita copy lagi dindingnya di sini, gitu ya. Nah, itu kan agak capek tuh. Nah, agak terlalu banyak pekerjaan. Nah, biar enak, kita pakai whip out. Jadi, meskipun dindingnya sepanjang ini, kita nggak perlu potong-potong lagi. Langsung taruh aja objeknya di atasnya, kita bring to font, otomatis nanti dia bakal ke trim kayak gini, teman-teman. Nah, Kak Div, aku coba nggak kelihatan. Pakai P-type, terus diganti sama kayak ini tadi. Sama kayak punya aku. Oke, cara bikinnya nih. Jadi kayak kalau ini agak susah memahaminnya, ini aku punya objek yang simpel. Jadi kan objek yang di belakang ini tuh kan kelihatannya kayak keputus ya, kayak ada di atasnya objek yang ini nih. Tapi sebenarnya dia nggak kepotong nih, jadi tetap ada nih. Jadi objeknya tetap utuh. Nih, ini kalau misalnya aku copy-copy, nah langsung dia langsung keputus. Nah, caranya bikin whip out, jadi kita punya rectangle dulu misalnya ya, kita pakai objek simple aja dulu, rectangle segini gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ada 3 cara ya teman-teman kalau untuk whip out ini. Jadi cara pertama itu bisa pakai WIP, enter. Nah, di bagian ini teman-teman langsung aja klik-klik objeknya. Jadi di sudut-sudutnya ya. Jadi 1, 2, 3, 4, enter. Nah, ini udah langsung aktif whip out-nya. Ini whip out-nya tinggal kita pindahin aja ke bawah. Draw order, send to back. Nah, nanti otomatis polyline-nya yang di atas, whip out-nya yang di bawah. Nah, terus cara kedua, cara yang pertama tadi, itu khusus kalau misalnya objeknya itu tuh agak macam-macam, teman-teman. Jadi misalnya objeknya bentuknya, ya bentuk kayak gini nih. Nah, atau enggak bentuknya agak spline atau pokoknya bentuknya macam-macam deh. Yang bukan polyline gitu. Jadi kita bisa pakai WIP, enter, terus kita klik satu-satu nih. Nah, terus kita klik kanan, the order, send to back. Nah, nah sedangkan kalau misalnya objeknya itu kayak polyline rectangle aja, yang kotak-kotak aja, itu kita bisa pakai cara yang kedua. Misalnya rectangle ya, enter, misalnya kita taruh di sini, WIP, enter, di bagian ini teman-teman klik P, enter. Terus teman-teman klik aja, terus pilih kalau misalnya teman-teman pilih yang yes, nanti polyline yang kita bikin tadi, rectangle yang kita bikin tadi itu bakal hilang, bakal kehapus. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen tetap pertahanin, itu pilih yang no, jadi dia nggak kehapus. Nah, ini tinggal diklik kanan, send to back. Nah, ini harusnya udah bisa nih. Nah, ini kalau misalnya belum kayak gini, tinggal salah satunya aja teman-teman pilih dua-duanya ya teman-teman ya. Jadi yang polyline sama yang whip out-nya dipilih dua-duanya, terus diklik kanan, draw order, bring to font, nanti otomatis dia kayak gini. Nah, ini kenapa ya teman-teman ya? Aku tadi bilang ada 3 cara nih. Ini belum selesai 3 caranya, teman-teman udah pada heboh nih. Oke, cara yang ketiga itu pakai plugin. Nah, jadi kalau teman-teman sadari, ini udah pada yang ribet. Jadi yang circle atau bentuknya yang macam-macam gini, kayak misalnya bentuknya kayak toilet. Nih, bentuknya kayak toilet kayak gini. Kita gedein gini ya. Nih, atau enggak bentuk awan kayak gini nih. Nah, ini kalau pakai WIP biasa, di enter, terus di P enter. Nah, ini nggak bakal bisa, teman-teman. Nah, kalau misalnya harus klik satu-satu pun, WIP, enter, ngeklik-ngeklik kayak gini pun agak lama kan ya. Nah, jadi cara yang ketiga adalah pakai plugin.
Yeki Arts. Nah, cara installnya nanti. Jadi cara bikinnya nih supaya teman-teman tahu shortcutnya aja dulu, cara installnya nanti ZZ, enter, terus klik aja objeknya, enter, otomatis udah ada si Vipot-nya. Kayak gitu teman-teman. Ini misalnya yang ini, ZZ, enter. Ini biasanya agak lama nih karena bentuknya blok. Nah, whip out. Nah, udah ada whip out-nya kan? Nah, terus yang ini misalnya ZZ, enter, klik objeknya, enter. Nah, tuh, jadi ada cara yang pertama, diklik-klik sendiri satu-satu, cara kedua yang P enter, cara ketiga pakai plugin ZZ enter. Kayak gitu. Pluginnya bisa diinstal lagi, diinstal aja belum Kak Imam, nanti ya kita bahas Yeki Arts. Pokoknya cara bikin whip out itu bakal kayak gitu. Nah, besok kita bakal bahas lagi soal whip out. Jadi teman-teman coba aja hari ini. Nanti kalau misalnya besok ada kendala, kita bakal bahas lagi soal yang whip out itu. Nah, terus ada ref call, teman-teman. Jadi ini revision call. Jadi bentuknya yang kayak gini tadi yang aku pindahin. Nah, jadi yang ini itu fungsinya itu sekedar kayak kita kayak lagi kerja tim. Terus pengen ngasih tahu teman kita bakal ada revisi di bagian yang ini loh. Nah, itu kita bisa tandainnya pakai revision call ini juga. Nah, cuman ini tuh kayak penting gak penting juga sih, teman-teman. Jadi kayak kalau pengen dipakai boleh, kalau nggak dipakai juga nggak apa-apa kayak gitu. Soalnya kalau aku dulu tuh ya, itu tuh kadang kalau waktu direvisi, itu tuh direvisinya tuh pakai circle, terus digedein, terus di heads, terus heads-nya tuh yang titik-titik, terus diexplode. Nah, itu supaya tahu beneran salahnya tuh di mana. Dulu tuh kalau kayak gitu disalahin-salahinnya. Cuman sekarang kan ada revision code nih bisa dipakai. Jadi caranya bisa pakai REF, C, enter. Di bagian ini, teman-teman tinggal pilih aja. Kalau misalnya pengen pakai rectangular, tinggal di R enter. Nah, terus tinggal ditarik aja. Nah, kayak gini. Terus kalau REF, C, kalau pakai yang freelance, itu bisa pakai F enter. Nanti ini sesuai sama pergerakan mouse-nya teman-teman. Nah, terus kalau REF lagi, C, enter. Terus kalau pengen pakai polyline bisa pakai di P enter. Terus tinggal diklik-klik aja. Nah, terus kalau misalnya lingkaran-lingkarannya ini nggak muncul, tinggal di REF aja, C, enter. Terus pilih yang bagian style, bagian yang arts like ini. Jadi tinggal di A enter. Nah, ini bisa tinggal dipilih aja besarnya mau berapa. Misal aku jadi 500. Nanti dia harusnya jadi lebih kecil. Nah, lebih kecil kan lingkaran-lingkarannya ini. Nah, terus kalau satunya selanjutnya kalau RF enter, RFC enter, terus pengen diganti stylenya tinggal di S enter aja. Pengen yang normal atau pengen yang kayak gini, terserah teman-teman aja. Nah, kalau teman-teman lupa apa yang aku iniin tadi, teman-teman bisa ke RLFC aja, nanti pilih aja pakai bagian bawah ini. Nah, ini ada A, ada O, ada R, ada P, pokoknya yang angka di huruf di depan yang warna biru, berarti itu nanti shortcut-nya. Jadi tinggal di P enter aja, atau enggak di S enter aja, atau enggak di M enter aja, terserah teman-teman. Kayak gitu. Gampang kan? Nah, materi kita sampai situ aja, teman-teman. Jadi di day 2 ini kita bahas drawing sama yang layer tadi. Gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyain kah? Gampang kan? Untuk whip out di jendela, apa dinding juga harus di whip out?
Kak, kalau misalnya di kelas drafter itu semuanya di whip out teman-teman ya. Jadi mau dinding, mau jendelanya juga sama-sama di whip out. Soalnya biar gampang aja gitu, meminimalisir terjadinya kesalahan suatu saat gitu. Jadi mending dua-duanya aja. Gampang, oke. Ref, aku kok jadi rectangle, Kak. Nah, itu mungkin lingkaran-lingkarannya ini nggak kelihatan. Jadi klik aja REF tadi. Ini ref code, enter, terus A enter. Bagian yang ini digedein lagi angkanya. Biar nanti jadi bulat-bulat kayak gini. Circle K, ubah R dan D, ulangin. Oke. Jadi, ini sekali aja aku ngulangin ya. Jadi di C, enter, klik, lepas tarik. Nah, di bagian ini teman-teman masukin aja radiusnya kalau yang diketahui radiusnya. Tapi kalau yang diketahui diameternya, di bagian ini teman-teman klik D, enter. Nih, kalau teman-teman lihat di bawah, ada pilihannya diameter, yang paling gede, yang warna biru, huruf pertamanya itu D, berarti tinggal di D, enter aja. Jadi cara main AutoCAD kayak gitu ya teman-teman ya, D, enter. Nah, nanti tinggal masukin aja diameternya berapa, misal 4000 gitu. Nah, jadi deh. Untuk whip out apakah bisa di grouping sama pintu? Bisa, dimasukin blok juga bisa. Terus apa sih bedanya blok sama group? Nanti kita bahas. Tadi ada yang tanya juga ya bedanya by layer sama by block. Nanti kita bahas di bagian blok ya teman-teman. Daripada nggak ada yang nggak bisa di dunia ini kalau kita mau belajar. Betul sekali. Sama WIP sekali aja, Kak. Oke. Whip out di luar objek bisa. Di luar objek tuh gimana tuh? Oh, whip out sendiri gitu ya, bisa. Jadi WIP, enter, tinggal diklik-klik aja nih. Nih, cuman kan buat apa gitu whip out sendirian kayak gini. Kan kita mau nge-hidden buat objeknya. Tuh, bentar ya. Oke, whip out ya, pada whip out ya nih. Nih, bikin S-pilan bisa pakai radius, Kak? Nggak bisa. Jadi selama aku ngajar ini, ada pertanyaan kayak gini, dan aku udah coba-coba, kulik-kulik, masih nggak bisa tuh. Jadi mungkin teman-teman yang lain mungkin ada yang pernah coba dan bisa gitu ya. Aku bermasalah sama plot, Kak. Belum. Nanti ya, plotnya nanti. Oke, kita whip out ya, teman-teman. Misal kita punya kita pakai objek ini deh. Langsung ya. Kita explode dulu, terus kita hapus polyline-nya. Polyline-nya, whip out-nya. Jadi, caranya itu bisa di WIP, enter, whip out ya, enter. Cara pertama, bisa langsung diklik-klik aja. Klik ujung-ujungnya, terus enter. Nah, makanya kenapa tadi aku harus send to back, karena kalau misalnya ada objek di dalamnya, dia bakal ke hidden. Jadi kita pilih aja whip out-nya ini, jadi klik kanan, send to back, terus draw order, terus send to back. Nah, nanti bakal jadi kayak gini. Cara keduanya, WIP, enter. Di bagian ini jangan diklik apa-apa dulu, P enter, baru pilih poligon paling luarnya, terus pilih yang no. Nah, terus ini tinggal diklik aja, klik kanan, draw order, send to back. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang tanya nih, gimana cara muncul selection-nya ini, itu CTRL-W ya teman-teman ya. CTRL-W. Oh, ini ada yang tanya nih, Kak Imam. CTRL-W. Ini tinggal dicek aja di bagian CTRL-W-nya, nanti otomatis dia ada pilihan whip out-nya ke double, atau enggak tinggal dicek aja tuh di bagian dindingnya kita pindah, terus kita pilih yang bring to font, draw order, bring to font. Nah, otomatis nanti dia timbul kayak gini. Kak, garis whip out ke print nggak? Kalau misalnya nggak diaktifin, dia nggak ke print, tapi kalau misalnya diaktifin, dia ke print. Jadi cara matiin, ini nih ya, ini kan ada ya objek whip out-nya.
Nah, ini kita bisa matiin, jadi caranya bisa pakai without frame. Yang ini. Without frame. Terus value-nya tinggal dibikin 0 aja. Hilang deh. Nanti harusnya nggak keprint nih, kalau misalnya dia nggak tumpuk sama ketebalan garis yang berbeda ya. MIV imam ini ya. Nih, jadi dia tetap ada, tapi nggak kelihatan. Kalau pengen dinyalain, tinggal di without frame aja lagi, terus value-nya dibikin 1. Enter. Oke, gampang kan? Ini masih day 2 ya, teman-teman ya. Nanti day-day berikutnya, teman-teman akan dihadapkan dengan masalah-masalah yang baru. Jadi harap bersabar. Gimana, aman kah? Pokoknya kalau misalnya yang layer on sama yang layer freeze itu teman-teman, kalau yang layer freeze itu AutoCAD-nya kita tuh nggak ngebaca layer yang kita bekukan. Jadi dia jalannya bakal lebih lancar. Kalau misalnya yang on off aja, dia sekedar mematikan aja teman-teman, mati nyalain aja. Cuman drive kita tetap ngebaca layer yang mati itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin drive-nya agak panas gitu ya udah ya tinggal di freeze aja beberapa layernya, nanti drive-nya harusnya berjalan dengan lancar lagi. Ayo nih Kak Desnia nih coret-coret nih. Tuh. Nanti di day 1 pokoknya nanti teman-teman itu akan banyak belajar di day 1 sampai day 10. Jadi bakal pusing bangetnya di day 1 sampai day 10. Karena kan teman-teman nanti belajar gimana sih caranya bikin blog, gimana sih caranya bikin sheet set, gimana sih caranya bikin layout, gitu-gitu. Nah, setelah di day 10 nanti, teman-teman kan udah mulai bikin denah. Nah, dari day 11 ini sampai day 21 nanti, itu lebih gampang karena tinggal pakai aja dan kelas drafter juga siapin gitu. Jadi nanti teman-teman belajar nih gimana caranya bikin kayak gini nih. Ini dibikin top, terus ada side-nya, terus bisa dipanjangin, bisa dikecilin tuh. Terus yang kayak gini nih bisa dipanjangin juga. Terus ada yang bisa di flip kayak gini. Nah, mana nih? Nih. Bisa dipilih juga, nanti bisa di-rotate juga gitu kan ya. Nanti teman-teman belajar ini semua nih. Cuma nanti tetap disediain juga. Jadi ini semua bakal dikasih ke teman-teman, cuman teman-teman juga harus tahu gimana cara bikinnya. Jadi di kelas drafter itu kita nggak cuman sediain ke teman-teman aja, tapi kita juga lajarin ke teman-teman. Jadi suatu saat kalau misalnya teman-teman pengen bikin sendiri nih, kayak punya kelas drafter, teman-teman tuh bisa kayak gitu. Jadi nggak sekedar kita kasih nyoh terus bikin sendiri gitu, pakai-pakai aja udah kayak gitu. Enggak, jadi kita tetap kasih ke teman-teman juga. Seperti itu. Jadi bakal fun banget nih kita nih. Jadi harap bersabar dulu ya. Makanya step by step kenapa paletnya ini tuh kita siapin di bagian akhir di day 10 soalnya supaya teman-teman fokus bikin dulu sendiri baru nanti kita kasih. Jadi nanti kita bikin jadi nanti teman-teman tuh kita bikin stres dulu, jadi bikin bisa dulu, baru nanti kita kasih yang bagusnya gitu. Gimana teman-teman buat hari ini? Ada yang mau ditanyain kah? Atau kita sudahi kah? Pengen 4 hari? Jangan dong. Nanti bingung teman-teman. Kalau belajar 3D SketchUp-nya di day berapa? Di setelah AutoCAD-nya selesai. Kan 3D tuh. Nah, kalau mau gambar bangunan 1000 lantai, pakai plugin nggak? Ada nih yang udah bikin bangunan 1000 lantai ya.
Klik-klik pondasi. Spill private class nggak ada. Ini semuanya ini. Ini pondasi, teman-teman. Nih, jadi bisa dipanjang-panjangin. Gini-gini doang sih, teman-teman. Nanti teman-teman cek sendiri deh. Ini apa nih? Kak izin tanya lagi, misal di model scale view-nya 1/100 dan semua objek, sedangkan kita pengen plot dalam scope layout ada beberapa objek skala yang berbeda. Mohon penjelasannya. Nanti ya kita bahas di layout. Nanti ada caranya kok. Ada yang bikin gedong kah Kak pakai plugin? Ada. Jadi kalau plugin itu lebih memudahkan juga sih. Fungsi klik kanan di kayaknya bukan klik kanan. Sorry. Kayaknya klik 2 kali deh. Kalau klik kanan kayaknya sama aja fungsinya kayak yang lain. Cuman kalau klik 2 kali di polyline ini tuh dia jatuhnya sama kayak fungsi-fungsi yang lain yang bakal kita pelajari juga, teman-teman. Cuman dia jadi satu di polyline ini gitu. Misal kita pengen join, nih ada edit vertex, kita tambahin vertexnya tuh bisa kayak gitu, teman-teman. Cuman ini kan agak ribet nih tampilannya, jadi nanti kita bakal belajarnya terpisah-pisah, jadi nggak jadi satu di bagian polyline-nya ini. Kak, aku punya sheet set. Sheet set. Kak, aku punya sheet set. Apa nih sheet set? Sheet set atau gimana? Spill apartemen 30 lantai. Kak, kayaknya di laptop, teman-teman. Nggak tahu ya, kayaknya udah dikasih deh di teman-teman. Di Google Drive kayaknya udah ada deh. Sabar ya, teman-teman ya. Cara bikin segala sesuatunya nanti bakal diajarin kok. Sabar ya. Ini baru day 2 nih, kasihan teman-teman yang basic. Di mastery class dikasih nggak ya? Di aset apa di dokumen ya? Kalau di referensi gambar nih, coba dilihat teman-teman isinya ada apa. Harusnya kayaknya ada sih gambar yang ini, apartemen. Kajarin pondasi itu ngukur segimana sama perhitungan gitu juga nggak, Kak. Nah, kalau perhitungannya itu kita nggak ngelajarin, teman-teman, karena kita ngelajarin proses penggambaran di AutoCAD aja. Kita asumsikan bahwa teman-teman sudah mengerti konstruksi dan cara perhitungan. Cuman kalau misalnya kayak perhitungan berapa kolom, berapa pondasi, berapa ukuran lain sebagainya, nah itu tuh lebih ke strukturnya. Nah, kita nggak bisa bilang biasanya pakai yang 20x20, biasanya pakai yang 30x40. Nah, itu kadang nggak bisa kayak gitu, teman-teman, kalau misalnya kita orang teknik ya. Karena di setiap project itu pasti ukurannya berbeda-beda, teman-teman. Tergantung tanahnya, tergantung anginnya, tergantung mataharinya, tergantung budgetnya juga, betul. Jadi itu nggak bisa kita patok biasanya. Pasti ada perhitungannya sendiri, teman-teman. Kalau misalnya struktur biasanya ke SAP, kalau misalnya buat estetiknya biasanya ke arsitekturnya, konstruksinya biasanya ke sipil, RAB hitungannya biasanya ke estimator. Nah, jadi tergantung, kita nggak bisa ngambil semua projectnya tuh di kita semua, nanti kita pusing, teman-teman. Kalau pengen visualisasi berarti ke tim 3D artist kayak gitu loh, teman-teman. Apa tuh? Kak, cara buat kotak-kotak yang ada tulisan start. Oh, ini nih. Jadi teman-teman bisa ke view, ke bagian tab view ini, terus file tab-nya ini di-on kan. Tuh. Kak, dulu kuliah di mana, ngambil jurusan apa? Aku kuliah di UM, teman-teman.
ngambil jurusan pendidikan teknik bangunan. Jadi aku memang jadi guru nih, jadi guru buat teman-teman nih. Detail pondasi pakai skala berapa, Kak? Tergantung biasanya kalau pengen dibikin gede, skala 1:10, kalau misalnya muat di 1:10, di 1:10, cuman kalau nggak muat di 1:15, kadang 1:20, tergantung lagi proporsi gambarnya gimana gitu. Oh, ini pada ada yang mau kuliah di UM ya? Betul, jadi kalau Polyline sama Wipout itu dia terpisah sendiri-sendiri ya teman-teman. Jadi kalau misalnya pengen di-move, di-select dua-duanya, atau enggak di grup aja, atau enggak di blok, nanti kita bakal belajar blok sama grup itu tuh di day berikutnya ya. Kaspil spek drive-nya. Kalau yang di rumah ini RAM-nya 13, RAM-nya 16. Terus berapa ya? Nih, lihatlah teman-teman. Segini doang. Kalau yang satunya bedanya RAM-nya 32, terus prosesornya NVIDIA 7 generasi 12 kayaknya kalau nggak salah. Lupa juga. Nggak tahu teman-teman, pokoknya gini aja lah. Bikin lingkaran pakai polyline susah ya? Iya susah, kan udah ada circle, kenapa harus pakai polyline, Kak Imam? Ada jaringan, jangan ada imam, jangan lari. Kak, itu sebelah kanan yang warna-warni apa? Mana tuh sebelah kanan warna-warni? Ini ya? Ini plugin Yaki Art. Nanti kalau teman-teman download Yaki Art, nanti ini muncul. Cuman ini kalau misalnya pengen dihilangin juga bisa sih. Gimana caranya ya? Bentar. Aku lupa shortcutnya. Yaki menu. Nah, kalau pengen ngilangin pakai TBAF. TBAF. Nah, hilang deh kalau ganggu ya. Nah, kalau plugin di Mac masih belum bisa ya teman-teman ya, soalnya installatnya masih buat Windows. Jadi buat teman-teman yang Mac, sorry banget tidak bisa ada instalannya karena itu bukan dari kelas drafter ya. Jadi kalau Yaki Arts ini tuh bawaan dari orang lain. Jadi kita nggak bisa instalannya custom gitu. Sabar ya. Ganti aja Max-nya kalau pengen munculin lagi YBA, TBA. Nanti dia muncul lagi. Cara buatnya diajarin, nggak dilajarin teman-teman. Soalnya Yaki Arts itu tuh banyak di websitenya. Jadi Yaki Arts tuh sebenarnya kalau teman-teman download pun dia udah ada. Makanya dari kelas drafter pun sebenarnya nggak terlalu banyak pakai Yaki Arts. Karena Yaki Arts kan plugin dari luar. Kalau misalnya script-nya itu, ya di YouTube banyak tuh sebenarnya. Kalau misalnya script, nah script itu tuh Asmawi ini yang mana ya? Kalau misalnya script itu baru kelas drafter bikin sendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lihat ya, script itu bentuknya kayak gimana sih? Kebetulan script itu nggak kita ajarin ya, teman-teman ya. Soalnya script itu bentuknya seperti ini nih. Mana ya? Dinding deh. Nih, bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Makanya tidak kita ajarin, cuman kita tetap kasih ke teman-teman. Karena ini nanti kita bikin kelas sendiri lagi buat bikin kelas programming gitu ya. Jadi bakal ada 21 hari sendiri buat belajar programming ini. Jadi kayaknya belum bisa kita lajarin. Jadi kita sediain aja buat teman-teman. Betul, kudu coding.
Nah, nanti kita belajar waktu bikin blog sama grup ya, Kak Alivia. Masih lama bikin 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 blog sama grup. Nih, masih di day 6. Ini masih day 2. Sabar ya, teman-teman ya. Install Script gimana? Sabar ya, teman-teman ya. Ada di day berapa nih? Day 11. Ini masih day 2, teman-teman, sabar ya. Apa kita sudahi aja Zoom kita hari ini sebelum kita jauh pikirannya? Kak, kelas pro Instagramnya beda. Mana nih? Instagram apa nih? Kayaknya nggak ada yang beda deh. Oh, Bang Kisin. Nah, kalau ketemu Kak Kisin sama Kak Rosim itu ketemunya di video materi, teman-teman. Kalau di Zoom nggak ada. Di Zoom ketemu aku terus. Iya, betul. Ikutin proses naik anak tangganya dulu para suhu, betul. Jangan di skip-skip ya, teman-teman, meskipun teman-teman merasa bahwa udah bisa nih, oh ternyata materinya gini doang tuh, oh jangan di skip teman-teman, karena pasti ada materi yang mungkin teman-teman nggak tahu, terus ada di materi ini, terus kita belajar bareng-bareng deh. Nah, oke, kita sudahi aja ya teman-teman ya, kita lanjut aja besok. Sudah malam. Nah, nggak bisa teman-teman, soalnya kalau dibikin meter, nggak bisa, karena skripnya itu kita bikin milimeter, terus yang lainnya juga pada milimeter, jadi kita pakainya milimeter. Karena kebetulan dulu waktu kelas pertama itu kan pakai sentimeter ya, ternyata banyak kendala dan lain sebagainya, dan ternyata lebih enak pakai milimeter, teman-teman. Jadi kita pilih yang milimeter. Oke, kalau gitu teman-teman kita sudahi saja ya malam ini. Kita lanjut besok aja. Semoga materi hari ini dapat tersampaikan dengan baik dan teman-teman bisa eh, tersampaikan ya, bisa mengerti gitu. Oke, kalau gitu kita sudahi Zoom kita malam ini, teman-teman. Thank you buat yang udah hadir hari ini. Sorry kalau aku udah salah-salah kata. Kita lanjut besok. Pertanyaannya disimpan aja buat besok ya. Thank you semuanya. Selamat malam. Thank you semuanya. Oke, kalau gitu aku close Zoom-nya ya, teman-teman ya. Thank you semuanya.